Halo, selamat malam pemirsa. Fenomena berburu pakaian bekas impor yang ada di tengah masyarakat sepertinya akan terhalang karena pemerintah telah bertindak tegas dengan melarang adanya tindakan jual beli pakaian bekas impor. Meskipun kemudian para pedagang pakaian bekas ini sudah bernegosiasi untuk mau membayar pajak, namun nampaknya pemerintah tak bergeming dan terus melakukan razia. Lalu strategi apa yang akan dilakukan pemerintah ke depan untuk terus menekan adanya perdagangan pakaian bekas impor? Kita akan membahasnya di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Ken Anu. Dan saya Tiara Haraha. Pemirsa, selain itu sejumlah informasi penting dan juga menarik juga akan kami hadirkan untuk Anda. Seluruhnya akan kami hadirkan di Apa Kabar Indonesia Malam. Seorang wanita di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara diseret sejauh 5 meter oleh penjamret yang mengincar bawaan dan perhiasan korban. Ya, dua pelaku yang berboncengan motor berusaha menjamret kalung seorang wanita di Jalan Vikamas 2, Penjaringan, Jakarta Utara. Bukannya kalung yang didapat, tangan pelaku justru menarik rambut korban hingga tubuh ibu dua anak ini terseret sejauh 5 meter. Setelah pelaku jatuh dari sepeda motor, pemirsa, satu pelaku masih berusaha menjamret kalung korban. Namun, korban memberikan perlawanan dengan menangkis dan menendang pelaku. Akibat insiden ini, korban mengalami luka lecet di bagian kaki dan tangan. Korban mengaku tidak curiga saat pelaku sempat mengikutinya usai berbelanja dari warung. Korban mengatakan kalung yang ia kenakan hanyalah kalung kesehatan biasa. Sementara bungkusan plastik yang dibawa berisi makanan ringan, bukan uang. Korban telah melaporkan kejadian yang menimpanya ke Polsek Metro Penjaringan, Jakarta Utara. Diduga akibat korsleting listrik dalam mesin, satu unit mobil pickup ludes terbakar di daerah Jorong Muaro Momong, Nagari, Sungai Kambut, pemirsa, di mana lokasi tersebut ini berada di Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Beginilah pemirsa kondisi satu unit mobil pickup yang hangus terbakar. Terlihat asap pekat dan kobaran api membumbung tinggi membakar ludes mobil tersebut. Satu unit mobil damkar milik Pemkab Dharmasraya bersama masyarakat setempat berupaya untuk memadamkan mobil pickup terbakar tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Komisi 1 DPR RI menggelar rapat kerjasama bersama dengan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto di Kompleks Parlemen Senayan hari ini. Dalam rapat juga hadir Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Muhammad Tony Harjono, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya Erwin S. Alde Dharma, dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Lejen Saleh Mustafa. Ketua Komisi 1 DPR Utut Adianto mengatakan rapat tersebut tertutup untuk umum. Dari Bapak Presiden adalah dari informasi agenda yang diterima, raker kali ini membahas kedaulatan dan stabilitas Papua serta peran Kodam Baru dalam memperkuat stabilitas pertahanan dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Menjadi panduan kita bersama. Berdasarkan informasi dari sekretariat telah hadir 25 anggota dari 43. Upaya pengosongan rumah warga terdampak bencana erupsi dan banjir lahar Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur terus dilakukan. Sejumlah sisa harta benda dan dokumen berharga milik korban yang tertimbun material vulkanik pun turut dievakuasi. Memasuki hari keempat, proses pengosongan rumah-rumah warga terdampak bencana Semeru di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang terus dilakukan. Puluhan personel TNI dikerahkan untuk membantu mengangkat perabotan rumah tangga serta mencari dan mengevakuasi sejumlah motor dan dokumen berharga lainnya dari timbunan material vulkanik. Selain terkendala cuaca, proses pengosongan 22 rumah warga yang terdampak ini juga terkendala kondisi medan dan endapan material vulkanik yang masih panas dan mengeras.
Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan sejumlah murid SD yang mencoba melerai pertengkaran dua orang guru di depan kelas. Kejadian ini memicu keprihatinan publik terhadap lingkungan belajar di sekolah. Video berdurasi kurang dari 1 menit ini memperlihatkan suasana tegang di SD Negeri 2 Manurunge, Kecamatan Tanete, Riatang, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. 2 orang guru wanita di SD 2 Manurunge terlibat adu mulut di depan kelas hingga menjadi tontonan para murid. Di tengah situasi memanas tersebut, pemirsa, beberapa murid dengan seragam pramuka terlihat menghampiri dan mencoba memisahkan kedua gurunya, namun justru mendapat semprot dari oknum guru tersebut. Banyak pihak yang menyayangkan insiden tersebut terjadi di lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat aman dan nyaman bagi anak-anak, justru menjadi contoh yang buruk bagi para murid. Meski belum diketahui apa motif pertengkaran oknum guru tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Bone telah melayangkan surat pemanggilan untuk dimintai klarifikasi. Penemuan Alvaro, bocah 6 tahun yang hilang di Pesanggerahan Jakarta Selatan dalam kondisi sudah tak bernyawa, membuat keluarga sangat terpukul. Ya, jenazah Alvaro ditemukan di aliran Kali Cilalai, Tenjo, Kabupaten Bogor setelah 8 bulan dalam pencarian. Tugimin, kakek Alvaro, bocah berusia 6 tahun yang hilang di Pesanggerahan Jakarta Selatan, tak dapat menutupi kesedihannya. Ia tak menyangka polisi akhirnya menemukan cucu tercintanya setelah 8 bulan menghilang, namun dalam kondisi sudah tak bernyawa. Apalagi jasad Alvaro ditemukan di aliran Kali Cilalai, Tenjo, Kabupaten Bogor. Sangat terpukul saya, shock sekali. Apalagi ibu langsung begitu dikasih tahu sama Ibu Kapolres bahwa Alvaro diketemukan dalam kondisi meninggal, langsung shock. Saya sendiri pun juga tadi langsung shock juga. Gimana nggak shock kita? Karena Alvaro itu sejak kecil itu ikut saya, berdekatan dengan saya. Keluarga pun belum melihat kondisi jenazah Alvaro secara langsung. Jenazah Alvaro hingga kini masih berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati guna menjalani tes DNA dan pemeriksaan lab forensik. Kondisinya kita juga sendiri belum tahu seperti apa penemuannya itu. Ya otomatis namanya sudah 9 bulan ya otomatis ya udah nggak karu-karuan lah, barangkali seperti itu. Saya sih belum melihat jasadnya pun juga belum melihat. Usianya sendiri Alvaro berapa sih Pak? Usianya sekarang ini mau jalan 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Nanti April tahun depan itu 7 tahun. Waktu hilang ya 6 tahun. Alvaro Kiano Nugroho dilaporkan hilang pada 6 Maret 2025 lalu. Terakhir, Alvaro terlihat di sekitar area Tanah Kusir, RC Veteran Kelurahan Bintaro. Untuk mencari keberadaan Alvaro, keluarga sudah melapor ke polisi dan juga menghubungi sanak saudara dan kerabat dekat. Selama proses penyelidikan, Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan sempat terkendala sejumlah bukti yang belum cukup serta keterangan dari saksi. Pihak keluarga sempat menduga Alvaro dibawa orang tak dikenal. Sebelum hilang, Alvaro tinggal dengan sang kakek di Pesanggerahan. Pasalnya, ayah kandung Alvaro masih menjalani hukuman di Lapas Cipinang. Sedangkan ibunda Alvaro berprofesi sebagai pekerja migran di Malaysia. Tim TV One mengabarkan. Usai jeda pemirsa, kita akan melihat lebih jauh bagaimana sebetulnya dari kasus hilangnya Alvaro selama 8 bulan dan akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Usai jeda kami kembali untuk Anda. Pemirsa, setelah 8 bulan pencarian, polisi akhirnya menemukan Alvaro Kiano Nugroho, bocah 6 tahun yang dilaporkan hilang sejak Maret 2025.
Namun tragis, Alvaro ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di wilayah Bogor, Jawa Barat. Jasad Alvaro ditemukan di bantaran Jembatan Cilalai, Desa Singa Braja, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu 23 November kemarin. Penemuan ini berawal dari penyisiran yang dilakukan petugas gabungan dari Polres Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya, dan Polsek Tenjo dibantu warga sekitar. Pencarian dilakukan dengan menyusuri bantaran Kali Cilalai dengan bantuan anjing pelacak. Menurut salah seorang saksi, petugas melakukan penyisiran intensif sebelum akhirnya menemukan jasad Alvaro dalam kondisi sudah menjadi kerangka di bantaran kali. Hingga kini polisi masih melakukan pendalaman dan penyelidikan terkait dengan penyebab kematian serta dugaan pembuangan jasad korban di lokasi tersebut. Jasad Alvaro kini telah berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan proses otopsi. Dan pemirsa, saat ini kami akan ajak Anda berbincang dengan nenek dari Alvaro, ada Ibu Sayem yang sudah berada di rumah duka di Pesanggerahan, Jakarta. Assalamualaikum, selamat malam Bu Sayem. Selamat malam. Baik, Bu Sayem, pertama-tama kami turut berduka cita atas kepergian dari Alvaro setelah pencarian panjang yang dilakukan oleh keluarga selama 8 bulan terakhir. Ya, Bu Sayem, mungkin bisa diceritakan. Iya, Bu. Ya, mungkin bisa diceritakan, Bu. Awal mula kemudian informasi ini didapatkan atau kemudian juga mengetahui bahwa Alvaro ini hilang, seperti apa, Bu, ceritanya? Ya, pada waktu itu kan saya kontrol di Puskesmas Pesanggerahan. Terus siang langsung saya nelpon kakeknya Alvaro minta dijemput, saya langsung dijemput. Pada waktu itu si Alvaro juga ikut. Begitu pulang dari jemput saya, terus bapaknya tidur di depan TV habis sholat. Terus saya dari puskesmas langsung masuk ke kamar. Alvaro langsung tidur di kursi. Begitu pulang bapaknya mau sholat, Alvaro minta susu. Bapak minta susu dong. Kata bapaknya, kan bulan puasa, Dek. Masa mau minum susu? Kata Alvaro, kan anak kecil boleh Pak minum puasa setengah hari minum susu. Langsung dibikinin nama kakeknya. Baik, Bu Sayem. Lantas bagaimana Ibu dan juga pihak keluarga mengetahui pertama kali informasi mengenai penemuan dari Alvaro yang ternyata sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, Bu? Kemarin sore tuh sekitar 5:30 dari Bu Polsek itu ke rumah, langsung ngasih tahu ke kakeknya Alvaro, Pak, katanya korban ini sudah ditemukan, tapi udah meninggal dunia, katanya. Terus yang tersangkanya juga udah ketemu juga, tapi udah bunuh diri katanya di itu Polsek, begitu. Bu Sayem, selama 8 bulan Alvaro menghilang ini, keluarga sudah coba mencari kemana saja, Bu? Ya kemana saja udah, dari jauh-jauh, dari sampai ke Sukabumi, dari Bogor, dari Kerawang, dari manapun udah dicari, berusaha udah mencari. Dari sejak penemuan Bu Sayem hingga hari ini, apa pihak keluarga juga sudah melihat langsung jasad Alvaro, Bu Sayem? Belum, bahkan hari ini kalau manggil kakeknya kan Bapak, sama anak saya Arom udah ke rumah sakit,
Baik, bagaimana kemudian, mohon maaf sebelumnya, keluarga bisa memastikan bahwa yang kemudian ditemukan oleh warga dan juga pihak kepolisian tersebut adalah benar-benar jasad dari Alvaro, Bu Sayem? Makanya ini lagi dites dites. Oke. Ituan dari orang tuanya. Oke, jadi pihak keluarga saat ini sedang ke rumah sakit untuk menjalani tes pencocokan identitas dari Alvaro ya, Bu? Iya. Baik. Baik, Bu Sayem, informasi yang juga kami terima, Bu, ada keterlibatan dari sang ayah tiri begitu ya dalam kasus ini. Apakah keluarga juga mengetahui hal tersebut, Bu Sayem? Ya sampai dulu sih sebelum seudah Alvaro hilang, Mak nggak nyangka gitu bahwa bapak tirinya yang melakukan itu. Oke. Bu Sayem, apakah ibunda dari Alvaro juga sudah mengetahui mengenai kondisi ditemukannya Alvaro dalam kondisi meninggal dunia ini? Sudah. Oke. Dan informasinya sang ibu selama ini bekerja di luar negeri. Apakah juga sudah ada rencana untuk kembali ke Indonesia, Bu? Tadi sekitar jam 4 udah terbang ke Jakarta. Terus pada tadi jam 4 udah nyampe langsung ke rumah sakit. Baik, Bu Sayem, tentu kami harapkan semoga keluarga almarhum ini dikuatkan dalam situasi yang tidak mudah ini. Terima kasih sekali lagi sudah berkenan untuk berbagi cerita bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu, Bu Sayem. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Gaduh isu ijazah palsu yang ditudingkan pada Presiden ke-7 Joko Widodo belum juga reda. Ya, hingga muncul ide dari sejumlah kalangan agar dilakukan mediasi antara para penuding yakni Roy Suryo CS yang kini telah menjadi tersangka. Namun ide mediasi itu sepertinya sulit terwujud. Pihak Roy Suryo CS belum mau mengambil langkah mediasi karena dianggap bakal menutup jalan untuk membuka fakta ijazah yang mereka yakini palsu itu. Selengkapnya dalam Ulas Utas, gaduh ijazah palsu, mediasi masih buntu. Kasus dugaan fitnah serta pencemaran nama baik yang dilaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo serta pelapor lainnya ke Polda Metro Jaya telah menyeret 8 orang sebagai tersangka. Para tersangka terbagi dalam 2 klaster. Yang pertama adalah Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Rizal Fadilah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis. Klaster kedua yaitu Roy Suryo, Rismon Hasiholan Siadipar, serta Tifauzia Tiasuma. Mereka dijerat pasal pidana berlapis serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di tengah bergulirnya proses hukum pidana atas Egy Sujana CS dan Roy Suryo CS mencuat wacana mediasi. Ada harapan mediasi bisa menyelesaikan perkara yang diwarnai kegaduhan panjang yang dinilai kontraproduktif itu. Kami bersepakat dengan tim reformasi Polri untuk dalam rangka mencari solusi terbaik lewat pendekatan baik itu jalur hukum maupun dialog untuk mempertemukan tim yang bersengketa di dalam isu ijazah palsu. Ide mediasi itu mencuat dalam pertemuan sejumlah kalangan dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri.
Ada angin segar yang berhembus dari Kitab Undang-Undang Acara Pidana yang baru untuk menyelesaikan perkara pidana dengan menggunakan mekanisme keadilan restoratif. Bisa nggak mediasi? Oh bagus itu. Coba tanya dulu, mau nggak mereka dimediasi? Ya kan? Baik pihak Jokowi dan keluarga maupun pihak Roy Suryo dan kawan-kawan, mau nggak dimediasi? Nah, jadi status tersangkanya tetap, ya kan? Tapi dimediasi dulu. Kalau misalnya ditemukan titik temu, ya kan? Ya bisa tidak dilanjutkan pidananya. Tapi kalau seandainya tidak berhasil, ya lanjutkan nggak apa-apa. Tidak ada forum lagi yang bisa membuktikan keaslian atau tidak aslinya. Tun tidak bisa. Perdata sudah di Solo, ya tinggal pidana. Nah, kalau mau ya penal, mediasi penal namanya, sesuai dengan filsafat KUHP dan KUHAP yang kemarin disahkan, yaitu restoratif justice. Selama ini proses kepolisian kami sampaikan mematuhi azas legalitas, proporsional, profesional, prosedural, ada azas akuntabel, mengimbau pada seluruh masyarakat untuk kita menghormati proses hukum yang berjalan, tidak melihat siapa pelapornya, siapa yang dilaporkan. Meski ada peluang bebas dari ancaman hukum penjara, namun rupanya celah mediasi itu belum ingin ditempuh oleh pihak Roy Suryo dan para tersangka lainnya. Mereka justru beranggapan bahwa mediasi yang berujung pada penghentian proses hukum justru akan menutup jalan untuk membuka fakta tentang ijazah yang mereka yakini palsu itu. Dalam satu tindak pidana, jika sudah sampai dengan tersangka seperti ini, seharusnya yang disebut dengan teori causality dalam hukum itu, sebab akibat, apa sih penyebabnya Risman Roy dan Tipa ini melakukan, katakanlah, penelitian ya. Kalau saya katakan penelitian, kalau ada sesuatu yang nggak beres di bangsa ini, apalagi menyangkut mantan presiden kita 2 periode, harus clear gitu. Nah inilah penelitian kami based on ilmiah. Sementara itu, pihak pelapor kasus tudingan ijazah palsu tak menutup pintu jika para tersangka akan mengajukan langkah mediasi. Namun mereka juga tak mau tindakan para penuding ijazah palsu yang berbuatan pidana itu disebut sebagai penelitian ilmiah. Tidak menutup kemungkinan terjadinya perdamaian gitu ya. Nah, tapi di sisi lain, kembali lagi kami pun harus meminta konfirmasi dari klien, ya apakah memang klien setelah sejauh ini tetap akan membuka forum mediasi, ya. Karena ini sudah cukup jauh nih Mbak, dari awal pelaporan udah hampir sekitar 8 bulan lebih gitu ya. Di awal Pak Jokowi sendiri menggunakan hak hukumnya ya, tidak lain ada 2 tujuan. Pertama, agar persoalan keaslian ijazah ini bisa diuji menurut hukum dan dapat diuji secara terbuka oleh publik ya. Agar isu-isu ini selesai gitu ya, karena beliau sendiri kan meyakini, beliau yang kuliah, beliau yang menerima ijazah ini dari kampus, bahwa sekarang ada isu-isu seolah-olah ini palsu kan tentunya juga ini sangat mengusik. Itu kedua, beliau juga menginginkan nama baik dan martabatnya bisa dipulihkan dari upaya hukum ini, karena bagaimanapun isu ini sudah bergulir cukup lama dan tidak hanya dikonsumsi di dalam negeri. Sering dikatakan ini adalah satu hal yang ilmiah. Ilmiah, kami juga menyampaikan bahwa pembuktian dalam tindak pidana itu ilmiah juga. Penelitian boleh salah, tetapi tidak boleh melanggar hukum. Itu intinya gitu. Nah, tetapi kalau mengenai terkait restoratif, monggo, Kerso, silakan siapa yang mau mengajukan. Tapi kalau dari korban tidak mungkin mengajukan lebih dulu dong, kan itu nggak fair ketika kemudian korban yang mengajukan restoratif. Karena kan kita hanya membuktikan bahwa apa yang dilakukan itu fitnah. Lantas, apa sebenarnya implikasi dari langkah restoratif justice? Siapa yang diuntungkan dalam upaya penyelesaian di luar pengadilan tersebut? Restoratif justice itu semangatnya beginilah, sederhana. Daripada kita susah-susah, ya bikin berkas perkara, sidang lama, ribet, ya hasilnya juga belum tentu memuaskan, menang jadi arang, kalah jadi abu. Udahlah, damai aja lah. Itu konsep sederhananya. Ya.
Jadi artinya bisa itu di penyidikan. Nah, di Indonesia itu banyak peraturannya tersebar. Polisi punya peraturannya, ya, peraturan Kapolri nomor 6 2019, ada yang nomor berapa 2021 ya, tahun 2021, kemudian Kejaksaan juga punya tahun 2020, Mahkamah Agung juga punya, hakim juga punya. Intinya bahwa sebenarnya aparatur penegak hukum ini mendoronglah, udahlah kalau bisa mediasi, kalau bisa damai ya damai aja. Nah, disediakan, hukum menyediakan instrumen untuk itu. Jika mengacu pada aturan hukum pidana yang berlaku saat ini, semestinya perkara yang menjerat penuding ijazah Jokowi palsu tak bisa ditempuh dengan restoratif justice dan makin sulit lagi lantaran tersangka memiliki catatan pidana. Dengan hukum yang ada sekarang, hukum tidak memberikan kesempatan untuk perkara ini dimediasi. Subjeknya kalau Pak Roy Suryo mungkin nggak masuk, bukan mungkin ya, nggak masuk karena sudah pernah dipidana. Padahal syaratnya ini harus pertama kali nih berurusan dengan hukum. Nah, kemudian yang kedua, penerapan pasalnya nih ya, kalau seandainya RRT itu dikenakan pasal hanya pencemaran nama baik dan fitnah, mungkin lebih gampang, lebih sederhana. Pertama, hukumannya di bawah 5 tahun. Yang kedua itu delik aduan, artinya karena ada aduan dari personal. Tapi ada persoalan manipulasi data digital yang seolah-olah otentik tuh, pasal 3235. Yang ancaman hukumannya 8-12 tahun. Setelah menepis usulan mediasi, Roy Suryo CS yang terancam hukuman 12 tahun penjara dan dicekal ke luar negeri, kini membuat siasat baru. Mereka mengajukan permohonan kepada Polda Metro Jaya untuk melakukan gelar perkara khusus. Fenomena masyarakat berburu pakaian bekas impor nampaknya akan terhalang karena pemerintah Indonesia dengan tegas sudah melarang adanya impor pakaian bekas ataupun juga thrifting yang seringkali terjadi di tengah masyarakat. Meskipun para pedagang thrifting telah menegosiasikan kepada pemerintah bersedia membayar pajak. Bagaimana kemudian upaya pemerintah untuk menekan impor pakaian bekas? Kami akan membahasnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam, usai jeda. Saya akan membersihkan Indonesia dari barang-barang ilegal yang masuknya ilegal. Thrifting kan kalau barang bekas kan dilarang kan, sudah jelas itu ilegal. Jadi nggak ada hubungannya bayar pajak karena bayar pajak, itu barang ilegal. Fenomena masyarakat untuk berburu pakaian bekas sepertinya akan terhalang beberapa waktu ke depan. Pasalnya, pemerintah sudah bertindak tegas untuk melarang penjualan pakaian bekas impor yang kerap disebut dengan thrifting. Tidak hanya melarang penjualan pakaian bekas atau balpres, penegakan hukum melalui kepolisian juga gencar dilakukan dengan melakukan razia dan pemusnahan pakaian bekas impor. Meski para pelaku usaha thrifting berupaya bernegosiasi dengan pemerintah dengan menyatakan kesiapannya membayar pajak, namun sepertinya pemerintah bergeming. Melihat data Badan Pusat Statistik, impor pakaian bekas yang tercatat saja angkanya sudah cukup mencengangkan. Bagaimana tidak? Pada tahun 2023, impor pakaian bekas hanya 12,9 ton dengan nilai 29,8 ribu dolar Amerika. Angka ini melonjak 302% pada tahun 2024, mencapai 3.865 ton dengan nilai 1,54 juta dolar Amerika, dan hingga Agustus 2025 sudah mencapai 1.242 ton. Data yang ada adalah pakaian bekas yang masuk secara legal. Belum terhitung dengan pakaian impor ilegal yang jumlahnya jauh lebih besar. Lalu, strategi apakah yang akan dilakukan untuk menekan impor pakaian bekas yang sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat dewasa ini? Akankah industri tekstil lokal akan menggeliat usai keran impor balpres ditutup?
Ya pemirsa, fenomena masyarakat berburu pakaian bekas atau thrifting ini nampaknya akan tertahan karena pemerintah Indonesia dengan tegas melarang sudah peredaran impor pakaian bekas yang selama ini mungkin juga banyak penggemarnya begitu kan. Nah, bagaimana kemudian strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk terus menekan adanya impor pakaian bekas ini pemirsa, meskipun para pelaku usaha thrifting ini sudah bernegosiasi kepada pemerintah, mereka bersedia untuk membayar pajak. Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada anggota Komisi 6 DPR RI, Bang Fernando Ganinduto. Selamat malam Bang Fernando, apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum. Sehat ya Bang? Waalaikumsalam. Bertemu lagi kita malam hari ini dengan tema yang sama. Dan ada juga sudah bergabung bersama kita malam hari ini ada Bang Rifai, perwakilan pedagang atau pelaku usaha thrifting Pasar Senen. Selamat malam Bang Rifai, apa kabar? Selamat malam Mbak Ane. Sehat ya Bang ya? Sehat. Sehat. Dan juga bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom ada Pak Sarman Simanjorang, Ketua Apindo. Selamat malam Pak Sarman. Selamat malam Ane, selam sehat dan semangat selalu. Salam sehat dan semangat selalu. Oke, Bang Rifai, mungkin kita ingin meluruskan dulu, ingin punya pemahaman yang sama dulu tentang bisnis thrifting ini. Sebetulnya gimana sih Bang Rifai kalau di Pasar Senen para pedagangnya dapat barang dari mana, kemudian membeli dari siapa? Gimana Bang Rifai? Jadi thrifting ini sebenarnya kan sudah lama. Dari mungkin sekitar 40 tahun ke belakang sebenarnya sudah ada thrifting ini. Nah, memang peningkatan thrifting itu meningkat sejak COVID. Sejak COVID itu memang meningkatnya luar biasa. Mungkin di saat itu ya orang-orang tidak bisa keluar rumah. Jadi PSBB kan waktu itu. Ya. Nah, jadi dari sejak itulah thrifting ini memang meningkat pesat. Nah, kalau sekarang kenapa jadi thrifting meningkat pesat? Ya mungkin karena lebih ke lifestyle sih. Barang-barang ini unik gitu. Barang-barang ini unik, tidak bisa didapatkan dari tempat lain. Hanya ada satu macam itu aja. Oke. Nah, jadi kenapa tidak diproduksi massal gitu ya? Tidak diproduksi massal. Nah, bisnisnya ini ya kebetulan memang barangnya itu sumber utamanya dari Korea dan Jepang. Korea dan Jepang. Ya kita membelinya itu ke para pemasok yang ke Indonesia. Oke, jadi kebanyakan dari Korea dan Jepang dan para pedagang ini juga membeli ya dari pemasok itu ya? Iya, kita beli langsung dari pemasok. Dalam bentuk seperti apa? Dan biasanya kualitas barangnya, gambarannya seperti apa juga Bang Rifai? Dia kan bentuk bal press. Dari dalam bal press itu nanti ada sekian ratus pieces, nah itu akan disortir. Disortir itu nanti akan dipilih mana yang bisa dijual mahal, mana yang bisa dijual sedang, dan mana yang dijual murah. Tapi kebanyakan rata-rata barang itu memang semuanya layak jual. Semuanya layak jual. Yang dimaksud layak jual ini indikator atau standarnya seperti apa Bang Rifai kalau kita bicara pakaian bekas? Artinya barang ini tidak ada yang sobek-sobek, tidak ada ya seperti baju pada umumnya. Bisa masih dipakai. Layak untuk dijual. Ya seperti tadi kita awal bicara, Mbak Ani juga kan termasuk pecinta thrifting. Pernah membeli thrifting? Pernah, tapi artinya pernah menyukai thrifting, ya kan? Nah, kenapa Mbak Ani menyukai thrifting? Ya mungkin karena dia itu tadi lebih barangnya ini lebih unik. Jadi mungkin barang-barang yang tahun 80-90-an di zaman sekarang ini muncul lagi ini barang. Itu namanya yang vintage tadi. Nah, jadi karena keunikan itu sebenarnya. Kalau ditanya masalah harga di baju-baju thrifting itu sebenarnya banyak lebih mahal dari baju-baju baru. Nah, Bang Rifai dan teman-teman pedagang thrifting ini kan tadi membeli dari pemasok ya? Betul. Kebanyakan yang berasal dari Korea dan juga Jepang barang-barangnya. Harga yang dibayarkan itu apakah juga diinformasikan termasuk untuk pajak dari barang itu masuk Indonesia atau tidak? Tidak. Jadi sebenarnya barang ini kita tahu dilarang. Itu memang kita tahu. Tapi yang pasti begini. Usaha ini sudah digeluti berpuluh tahun. Baru rame penindakan itu memang kurang lebih 2-3 tahun ke sini. Tahun 2023 itu juga pernah, waktu itu zamannya Pak Zulkifli Hasan, sama.
untuk penindakan di baju bekas. Tapi waktu itu ada solusi untuk para pedagang. Solusinya apa waktu itu, Bang? Waktu itu kita diperbolehkan memang sampai barang habis. Waktu zaman Pak Zulkifli Hasan 2023. Artinya menghabiskan stok menghabiskan saja? stok itu. Oke. Nah, sekarang penindakannya ya sejak pernyataan Pak Menteri Purbaya. Keuangan, ya memang sekarang lebih gencar. Jadi APH-APH sekarang itu ya memang sih lebih kencang untuk penindakan sekarang di lapangan. Oke. Tapi yang kita harapkan sebenarnya Mbak Ane, ini kita cari solusi. Karena ini menyangkut jutaan para pedagang. Yang kita harapkan itu apa solusi dari pemerintah supaya ini manusia-manusia yang bergantung hidup dari thrifting ini dikasih fasilitas. Apa sih solusinya? Yang kami mohonkan kemarin begitu kami ada BAM ke DPR, kita minta memang dilegalkan. Tapi mungkin dirasa sulit untuk dilegalkan. Tapi setidaknya ada yang namanya larangan terbatas. Kan bisa, kamu diperbolehkan tapi dengan jumlah kuantiti sekian. Oke. Itu dari sisi pemerintah. Jadi jangan langsung ditebas, dimatikan. Karena kalau sekarang langsung dimatikan dari hulu, otomatis itu ke bawahnya mati dengan sendirinya. Jadi Bang Rifai mau bilang kalau pedagang thrifting ini juga UMKM gitu sebetulnya? Kita bagian dari UMKM. Oke. Kita menciptakan lapangan pekerjaan, kita bayar pajak, kita bayar sewa gedung, Oke, kita baik. bayar pajak juga. Oke, baik. Bang Fernando, gimana nih DPR yang harus menengahi kemudian dampak dari apa kebijakan yang diambil oleh pemerintah, ada efeknya tentunya baik pada masyarakat maupun juga kepada pedagang thrifting yang kemudian juga merasa kita nih UMKM juga kok pedagang thrifting, gimana Bang? Memang pedagang thrifting ini termasuk Pak Rifai, memang UMKM yang kita harus lindungi. Karena UMKM itu kan adalah fondasi dari ekonomi Indonesia gitu. Kami paham. Tapi tadi Pak Rifai juga mengatakan, mengakui bahwa ini adalah barang ilegal. Ya. Nah, yang kami berantas atau kami tindak itu bukan thriftingnya, bukan pedagang thriftingnya, tapi barang ilegalnya yang kita berantas gitu. Thriftingnya boleh dagang tetap, nggak masalah, kita nggak masalah. Tapi barangnya bukan barang ilegal yang didagangkan kembali gitu. Nah, pemerintah hari ini bersama Pak Presiden Prabowo ini mau lakukan suatu hal yang udah pasti ada solusinya, mitigasinya udah ada gitu. Jadi Pak Rifai dan teman-teman nggak usah khawatir. Pak Prabowo kemarin sudah bertemu, udah manggil 3 menteri, Menteri UMKM, Menteri Perdagangan, dan Menteri Industri untuk memberikan solusi kepada pedagang-pedagang thrifting ini gitu. Salah satu solusinya adalah nanti Kementerian UMKM, Pak Maman Abdurrahman itu udah siap dengan 1.300 brand atau 1.300 merek yang bisa siap berkolaborasi dengan pedagang-pedagang thrifting untuk dijual kembali. Dan selain daripada itu, selain 1.300 brand atau merek yang siap untuk diperdagangkan kembali, itu mereka sudah lagi merumuskan beberapa skema-skema bisnis yang bisa dikolaborasikan antara produsen tekstil Indonesia dengan pedagang-pedagang ini. Jadi pemerintah ini akan hadir di sini Mbak Ken, jadi nggak usah khawatir. Ini saya yakin dalam waktu dekat, ini pasti Pak Rifai ini pasti akan tetap bisa berdagang lagi. Hanya bedanya Pak Rifai, dulu berdagang barang ilegal, sekarang berdagang barang legal gitu. Itu aja perbedaannya gitu. Jadi nggak usah khawatir, pasti ntar akan ada solusi terbaik. Ini bukan solusinya, bukan hanya sekedar menghabiskan stok aja Pak Rifai, tapi kita akan memberikan solusi terbaik untuk gimana caranya pedagang-pedagang thrifting ini masih terus bisa berjalan dan bisa mencari uang untuk berdagang. Jadi pemerintah atau DPR juga sendiri sudah men-challenge kepada pemerintah untuk memberikan solusi juga, tidak hanya menelurkan kebijakan tanpa solusi. Iya, itu kan tugas kita, kan kami wakil rakyat, kami kan wakilnya Pak Rifai juga gitu. Kita minta tolong sama beliau-beliau ini pasti menyembatani aspirasi pedagang untuk disampaikan kepada pemerintah. Ya, menarik nih untuk kita bahas lebih lanjut, termasuk tadi juga Bang Fernando sudah menyinggung bahwa kemudian Menteri Perdagangan dan juga pemerintah ini sudah siap berkolaborasi memasukkan barang-barang yang legal untuk kemudian terus bisa mendukung usaha-usaha yang dijalankan oleh Bang Rifai dan teman-teman. Kita nanti ingin tahu dari Pak Sarman apakah betul-betul sudah siap untuk berkolaborasi, tapi dijawabnya nanti ya Pak Sarman, usai jeda kami kembali hadir untuk Anda.
membersihkan Indonesia dari barang-barang ilegal yang masuknya ilegal. Thrifting kan kalau barang bekas kan dilarang kan, sudah jelas itu ilegal. Jadi nggak ada hubungannya bayar pajak atau nggak bayar pajak, itu barang ilegal. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan malam hari ini soal fenomena thrifting yang sudah dilarang tegas oleh pemerintah Indonesia begitu. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, kami hadirkan dulu pemirsa pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengenai hal ini. Ya, beberapa pedagang thrifting meminta thrifting untuk dilegalkan dan mereka berjanji untuk membayar pajak. Tanggapan Bapak, tanggapan saya nggak perlu dengan bisnis thrifting. Yang saya kendalikan adalah barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Saya akan membersihkan Indonesia dari barang-barang ilegal yang masuknya ilegal. Thrifting kan kalau barang bekas kan dilarang kan, sudah jelas itu ilegal. Jadi nggak ada hubungannya bayar pajak apa nggak bayar pajak, itu barang ilegal. Baik, itu pernyataan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa dan kami juga memiliki data pemirsa yang mungkin bisa Anda simak bersama dan menjadi bahan pembahasan kita malam hari ini. Kami coba hadirkan untuk Anda, ini adalah indeks keyakinan konsumen di tahun 2025. Kami coba rangkum untuk Anda di tahun 2021 ada sekitar 7,9 ton pakaian bekas yang masuk senilai 44,1 ribu US dollar. Kemudian di tahun 2022 ada 26,2 ton. Di 2023 sempat mengalami penurunan ke angka 12,9 ton. Di 2024 mencapai puncaknya dengan jumlah sekitar 3.865,4 ton. Serta di 2025 ada 26,2 ton. Sekitar 272,1 ribu US dollar ini pemirsa. Ini sumber yang kami kumpulkan menjadikan gambaran bagi kita soal bagaimana banyaknya pakaian bekas yang masuk ke Indonesia. Dan ini di sejumlah negara pemirsa, kami juga hadirkan untuk Anda negara-negara yang menjadi asal pakaian bekas yang masuk ke Indonesia. Ada dari Hong Kong di urutan pertama, kemudian Taiwan, Singapura, Arab Saudi, Malaysia, Uni Emirat Arab dan juga lainnya, termasuk tadi juga disampaikan oleh Bang Rifai ada dari Korea dan juga dari Jepang. Ya, kita tadi sudah melihat bagaimana tren adanya thrifting di Indonesia, kemudian negara-negara asal mana saja yang menjadi sumber penghasil pakaian bekas yang kemudian diimpor masuk ke Indonesia. Kita akan coba ke Pak Sarman. Pak Sarman tadi sudah ikut menyimak bagaimana diskusinya cukup padat Pak, berisikan juga kekhawatiran dari para pengusaha thrifting di Pasar Senen. DPR coba menjembatani untuk menghadirkan solusi di mana nanti para pengusaha tekstil akan menjadi pemasok barang yang legal kepada para pedagang thrifting ini sehingga bisnisnya bisa terus berkelanjutan. Sudah siap dengan kolaborasi tersebut, Pak Sarman? Ya, terima kasih, Ane. Jadi gini, masalah thrifting ini kan adalah merupakan penegakan hukum sebenarnya. Tadi Pak Rifai juga menyatakan bahwa ini adalah barang yang ilegal masuk. Dan kami dari Apindo Dunia Usaha selama ini juga sudah menyuarakan kapan pemerintah dengan tegas untuk melakukan penertiban hal ini. Karena pertama, ini sangat-sangat mengancam kepada teman-teman kita yang melakukan import legal. Yang barang-barangnya banyak dijual di pusat-pusat perbelanjaan, di mall misalnya. Mereka itu sudah mengeluh gitu kan. Artinya bahwa mereka yang legal dihadapkan dengan pakaian-pakaian bekas yang ilegal yang banyak di pasaran. Nah, tentu ini juga akan tidak adil. Itu yang pertama. Yang kedua tentu ini juga kan sangat-sangat mengurangi daripada potensi penerimaan negara dari pajak dalam hal ini. Itu udah pasti. Kemudian juga ini sangat-sangat mengancam kelangsungan daripada industri-industri padat karya kita, ya, di mana kita lihat industri padat karya kita ini banyak, ya, baik yang besar, apalagi UMKM kita juga sangat banyak yang namanya konveksi lokal dengan beragam merek-merek. Dalam hal ini juga sangat-sangat kelangsungannya sangat terancam dengan masuknya barang-barang
pakaian impor legal ini. Nah, kemudian juga kita lihat misalnya masalah perbedaan harga itu sangat merusak daripada produk lokal kita. Jadi kami dari pengusaha tentu sangat memberikan apresiasi kepada pemerintah yang memang sudah tegas akan melakukan penertiban dan juga memberhentikan dengan pasti praktek daripada thrifting ini. Kami setuju bahwa ini harus diawali dari hulunya. Bukan UMKM-nya. UMKM harus kita lindungi. UMKM ini ya yang namanya ada peluang ya mereka akan manfaatkan gitu kan. Tapi kalau dari hulunya sudah ditertibkan ya bagaimana misalnya pintu-pintu masuknya pelabuhan-pelabuhan yang gelap-gelap ini yang memungkinkan mereka masuk ini kalau bisa nanti sudah dipastikan tidak ada. Nah, tentu ini akan menjadi akan memberikan dampak positif terhadap kelangsungan daripada berbagai UKM kita. Nah, tadi dari Pak Fernando juga menyatakan bahwa DPR dan pemerintah akan memfasilitasi bagaimana kelangsungan usaha daripada UMKM kita ini. Saya melihat peluang ini sangat besar kepada UKM kita dan industri padat karya kita yang mampu mensuplai kepada UKM kita, pedagang-pedagang UKM kita. Karena sebenarnya ya banyak industri kita, banyak brand-brand kita yang juga layak dijual. Hanya memang yang perlu adalah bagaimana pemerintah juga memberikan stimulus kepada IKM industri ini ya. Pertama misalnya bagaimana mereka juga diberikan akses pembiayaan, kemudian juga bahan baku, kemudian juga dari sisi teknologi, harga energi, logistik, ya termasuk misalnya adalah ya mengenai upah dalam hal ini. Nah, karena perbedaannya harga, kenapa konsumen kita lari kepada pakaian-pakaian bekas ilegal ini? Karena dari sisi kualitas, dari sisi harga lebih murah dibandingkan lokal kita. Tapi kalau harga-harga produk lokal kita juga bisa hampir menyamai, saya yakin penduduk Indonesia akan lebih cinta memakai produk Indonesia. Gitu. Oke, baik. Bang Rifai gimana mungkin merespon mengenai hal ini? Tadi juga sudah coba dicarikan solusinya. Thriftingnya bisa harapannya terus jalan, Bang. Tapi barangnya saja yang diganti gitu. Begini, Pak. Jadi sepertinya thrifting ini selalu dijadikan kambing hitam mengenai hancurnya UMKM lokal di Indonesia. Tapi menurut kami ya, bukan thrifting yang membunuh UMKM lokal atau produksi tekstil di Indonesia. Bukan thrifting. Kalau kemarin meminjam data yang disampaikan dari teman-teman di DPR itu, hanya 0,5 sekian persen pengaruhnya di tekstil Indonesia. Yang utama itu adalah produk Cina ilegal yang masuk ke Indonesia itu hampir menguasai 80% pasar Indonesia. Nah pertanyaannya, kenapa selalu thrifting yang dijadikan tumbal gitu loh? Artinya thrifting inilah sebenarnya yang membunuh UMKM. Saya rasa enggak juga. Kita bicara produk tekstil di Indonesia. Apa sih yang bikin tutup? Yaitu tadi produk-produk Cina itu yang masuk. Masa kerudung bisa dijual Rp1.000? Gimana? Jadi Bang Rifai dan teman-teman ingin mempertanyakan justru kok bisa barang-barang tersebut masuk begitu? Iya, jadi jangan thrifting terus yang dijadikan tumbalnya gitu. Tadi masalah harga. Harga thrifting kan kita udah tadi bicara. Thrifting itu banyak lebih mahal dari harga baju baru. Kenapa diminati? Karena memang segmentednya itu beda. Bukan, artinya gini, saya kenapa menyukai thrifting? Itu tadi karena dia keunikannya. Dia nggak ada yang barang yang sejenis yang bisa didapatkan di satu tempat. Hanya itu aja. Jadi dia lebih ke lifestyle gitu. Nah kita sebenarnya, saya ini jujur menolak ini. Kita para pedagang thrifting itu menolak kalau dikaitkan thrifting itu pembunuh UMKM. UMKM lokal. Jadi yang utama yang membunuh itu adalah produk-produk Cina yang masuk ke Indonesia yang tanpa batas. Nah, sementara pemerintah selama ini kemana aja? Kerannya dibuka lebar gitu, Oh Bang? iya dong, dibuka lebar. Katanya Stritek tutup. Pertanyaan saya, Stritek kenapa tutup? Kalau yang kita baca-baca di media itu Stritek tutup itu karena korupsi, bukan karena thrifting. Baik. Bukan karena thrifting. Menarik nih Bang Rifai, nanti mungkin juga bisa ditanggapi oleh DPR, tapi sebelumnya pemirsa kami juga akan ajak Anda untuk melihat bagaimana tanggapan masyarakat
mengenai pelarangan adanya thrifting. Karena fenomena thrifting ini tidak hanya di Jakarta ya, tapi di daerah-daerah lain di Indonesia juga marak begitu terjadi. Bersama rekan kami Yasin Idris di Surabaya, Jawa Timur. Yasin, silakan. Ya pemirsa, dengan adanya kebijakan yang akan diterapkan bahwa akan melarang thrifting yang dilakukan oleh Menteri Keuangan, ini banyak sekali pendapat masyarakat, ada yang setuju dan juga ada yang tidak. Nah, bagaimana suara masyarakat yang ada di kota Surabaya? Sudah bersama dengan saya, ini salah satu narsum dengan Mbak siapa Mbak? Aulia. Mbak Aulia, ini kan tentunya sudah mendengar ya dengan kebijakan yang nantinya akan dihapuskan semua thrifting ada di Indonesia. Nah, Mbak Aulia sebagai masyarakat mungkin pernah menikmati thrifting juga, setuju nggak dengan kebijakan ini? Saya setuju dengan kebijakan penghapusan thrifting di Indonesia karena dengan adanya penghapusan thrifting ini membantu industri tekstil lokal itu lebih maju dan berkembang ke depannya. Karena dengan adanya thrifting memang mungkin masyarakat lebih memilih thrifting daripada industri tekstil lokal. Cuman mungkin Pak Purbaya lebih memberikan alternatif agar harga-harga yang industri tekstil lokal itu lebih murah dibanding dari biasanya yang seperti sekarang, seperti itu. Kalau Mbak Aulia sendiri sepanjang sepanjang ini pernah menikmati nggak sih thrifting? Bagaimana sih kesannya? Pernah sih dulu waktu SMA nyoba sekali itu kalau di Surabaya kita ada Tugu Pahlawan, di situ kita sering mencoba beli thrifting itu. Rasanya seru sih, tapi ternyata kita jadi tahu kalau itu nggak baik untuk kesehatan juga karena kita nggak pernah tahu kan itu bekas siapa, higienis atau tidak gitu, seperti itu sih. Baik, berarti dari sisi kesehatan Mbak Aulia ya. Betul. Oke, nah coba kita dengar pendapat lainnya, ada juga salah satu narsum saya yang ada di sini. Mbak, izin bertanya sedikit ya dengan Mbak siapa Mbak? Ayu. Mbak Ayu, boleh agak geser sedikit Mbak Ayu. Mbak Ayu, kalau Mbak Ayu sendiri sudah pernah mendengar tentunya tentang kebijakan thrifting di Indonesia akan dihapuskan gitu ya. Nah kalau Mbak Ayu sendiri sebagai warga nih setuju nggak dengan kebijakan ini? Kalau saya sih setuju kalau dihapuskan karena menurut saya secara kesehatan itu kita nggak pernah tahu ya untuk baju itu udah dipakai sama siapa, lalu penyakit-penyakit apa yang di baju itu. Untuk kuman-kumannya juga kita nggak pernah tahu, walaupun udah dicuci berkali-kali, tapi ya tetap aja gitu. Jadi saya setuju bakal dihapus gitu. Kalau misalnya dari sisi harga yang lebih murah, kemudian katanya kualitasnya juga bagus gitu kan, branded. Nah, Mbak setuju gimana melihat ini Mbak Ayu? Kalau saya secara harga memang dia rendah sekali, tapi nantinya akhirnya bakalan kita sendiri juga yang kena penyakit, entah itu dari penjualnya atau dari pembelinya gitu. Jadi saya tetap setuju bakal dihapus gitu. Bakal dihapus ya. Kalau Mbak Ayu melihat nih, kan banyak nih penjual thrifting yang ada nih. Kira-kira nasib mereka nanti kan gimana nih kalau misalnya dihapus? Kalau Mbak Ayu sendiri gimana pandangannya? Kalau dari pengusahanya sih mungkin bisa diatur ya regulasinya oleh pemerintah. Jadi mereka tetap bisa berusaha tanpa harus menghapuskan usahanya gitu. Baik, terima kasih banyak Mbak Ayu ya. Maaf sudah mengganggu waktunya ya. Nah itu tadi pemirsa ada dua pendapat yang memang mereka ini setuju dengan thrifting ini dihapuskan. Namun tadi saya sempat berbincang juga dengan salah satu narsum saya tapi sudah cabut dikarenakan hujan. Dia tidak setuju karena alasannya menurut dia selain faktor harga yang lebih murah kemudian kualitasnya bagus. Nah dia meminta kalau memang mau dihapuskan berharap apabila produk Indonesia ingin bersaing maka diperbaiki kualitasnya seperti itu yang diharapkan. Sementara itu Ken, suara masyarakat dari Surabaya kembali ke Jakarta. Terima kasih Yasin Idris sudah mengcapture bagaimana respon masyarakat khususnya di Surabaya soal pelarangan adanya thrifting di Indonesia. Nah Pak Sarman, tadi sudah mendengar bagaimana penjelasan ataupun keresahan sebetulnya yang dirasakan oleh para pedagang thrifting Pak, khususnya di Pasar Senen begitu ya. Tadi juga ada respon masyarakat. Gimana nih Pak Sarman? Teman-teman pedagang thrifting juga ini kan menjual barang-barang karena selama ini nampaknya pengawasan dari pemerintah sendiri begitu longgar, memberikan ruang yang begitu besar bagi masuknya barang-barang impor khususnya dari Cina begitu? Ya, pertama memang betul bahwa barang-barang dari Cina ini juga salah satu yang kita harapkan akan dijaga oleh pemerintah supaya itu tidak akan mengancam kelangsungan daripada industri padat karya kita. Dan bahkan Kadin ya bersama dengan Kementerian Perdagangan bulan Juli 2024 yang lalu itu juga sudah membentuk Satgas yang tujuannya salah satunya adalah
barang-barang yang masuk dari Cina yang ilegal itu juga sangat-sangat murah dan itu juga sangat mengancam gitu loh. Itu memang salah satu faktor. Tapi terus terang bahwa yang jelas bahwa thrifting ini adalah barang ilegal. Ini yang harus dituntaskan oleh pemerintah. Nanti ada solusi terhadap pedagang-pedagang ini adalah solusi bagaimana mereka mampu menjual produk-produk Indonesia yang juga sebenarnya tidak kalah kualitas. Karena kalau tadi Pak Rifai bilang bahwa bukan thrifting, saya rasa konsumennya sama, ya konsumennya sama. Artinya bahwa thrifting ini juga memberikan kontribusi mengancam kelangsungan daripada UKM, produk-produk UKM kita, juga industri padat karya kita dalam hal ini. Memang kalau padat karya yang besar, itu memang betul-betul mereka juga bisa seperti Sritek misalnya, karena memang banyak industri padat karya kita yang besar-besar ini tergantung daripada bayar luar negeri. Tapi kalau UKM kita yang jutaan ini, konveksi yang ada di seluruh Indonesia ini cukup banyak dan mereka juga memiliki kualitas yang tidak kalah dalam hal ini. Nah, ini juga harapan kami juga menjadi salah satu peluang bagi para pedagang-pedagang UMKM kita supaya bangga juga lah menjual produk Indonesia. Jangan bangga menjual produk asing yang tanda kutip adalah barang bekas. Kita ini menuju bangsa yang besar. Jadi lagi dicap kita menjadi negara yang masih memakai atau menjual produk-produk daripada barang bekas dalam hal ini. Tapi ini merupakan bagian daripada pendapat kami. Tapi kami setuju bahwa ini harus ada jalan tengahnya. Karena kita tidak ingin juga pendapatan daripada teman-teman kita UKM ini juga terhambat dalam hal ini gitu. Oke, baik Bang Fernando dari tadi sudah menjalankan perannya untuk mendengarkan dulu aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat. Karena di segmen berikutnya Bang Fernando kita ingin tahu jalan tengah kemudian yang sudah coba dipikirkan dalam hal ini DPR mungkin men-challenge pemerintah juga untuk memikirkan bagaimana solusi terbaiknya. Kami akan hadirkan jawabannya untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Saya akan membersihkan Indonesia dari barang-barang ilegal yang masuk ilegal. Thrifting kan kalau barang bekas kan dilarang kan, sudah jelas itu ilegal. Jadi nggak ada hubungannya bayar pajak atau nggak bayar pajak, itu barang ilegal. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai bagaimana kebijakan pelarangan thrifting di Indonesia ini. Bang Fernando tadi sudah mendengar ya sebagai wakil rakyat, sudah mendengar bagaimana suara aspirasi dari masing-masing kelompok masyarakat yang kemudian ikut terlibat dalam bisnis thrifting ini. Pertanyaannya, kalau kemudian semangatnya ingin terus mempertahankan usaha yang baik karena Bang Rifai dan teman-teman juga UMKM, jalan tengah atau solusinya yang kemudian sudah coba di-challenge di ruang aspirasi publik di DPR ini seperti apa? Ya, jadi kita harus tarik mundur sedikit ya. Kenapa kita melarang barang impor, barang bekas pakaian ini impor kita larang? Itu awal mulanya kan Permendak nomor 40 tahun 2022. Nah, itu kan juga Pak Menteri Perdagangan pada saat itu juga membuat peraturan ini bukan ujuk-ujuk aja, pasti ada alasan-alasannya. Salah satu alasan-alasan tadi disampaikan teman-teman di Surabaya tadi, masalah penyakit, terus masalah industri dalam negeri juga, tekstil dan seterusnya gitu. Jadi memang kita melakukan peraturan ini nggak semata-mata hanya mematikan industri ini, enggak. Jadi kita ada banyak alasan-alasan yang kita lakukan itu. Dan faktanya hari ini pada saat ini dilarang, memang itu kan 2022. Nah, justru saya menyayangkan kenapa Pak Purbaya kenapa Menteri Keuangan baru sekarang ini. Mestinya kan Menteri Keuangan yang dulu melakukan ini kan. Ini kan gitu. sudah berlangsung sangat lama. Iya, tapi nggak apa-apa. Yang penting kan daripada kita nggak mulai kan, mending harus mulai sekarang. Tapi kan saya yakin Pak Purbaya ini nggak sendirian. Dan dia tuh ada presiden yang di atasnya Pak Prabowo Subianto yang bisa mengkoordinir. Dan dia bisa mengkolaborasi dan bisa orkestrasi seluruh kementeriannya ini supaya gimana caranya thrifting ini kita tutup, impor ilegal kita tutup, tapi pedagang-pedagang thrifting ini tetap ada. Itu solusinya tadi udah saya sampaikan di awal bahwa Kementerian UMKM di bawah Pak Maman Abdurrahman itu udah bekerja cepat untuk menginventaris semua produk dalam negeri yang bisa diperdagangkan kepada pedagang-pedagang thrifting. Ada 1.300 loh. Dan plus ada skema-skema bisnis yang akan dilakukan oleh Kementerian UMKM nanti dikolaborasikan antara pedagang-pedagang thrifting ini dengan produk-produk dalam negeri gitu. Itu menurut saya udah solusi yang terbaik. Itu adalah nih momentum bagus bagi kita untuk kita menghidupkan produk-produk dalam negeri lagi, momentum baik kita untuk kita berdikari
berdiri di kaki sendiri untuk kita bangga kepada produk Indonesia dalam negeri yang kita perdagangkan gitu. Nah, kalau produk dalam negeri ini bukan kita yang perdagangkan, terus siapa lagi Mbak Ken yang perdagangkan? Kan gitu kan. Kita semangatnya harus sama-sama seperti itu. Jadi kita harus sama-sama membangun negara ini dalam sektor tekstil ini untuk kita memperdagangkan produk-produk dalam negeri. Tadi Bang Sarman juga udah menyampaikan banyak sekali pedagang-pedagang yang mengeluh masalah ini kan gitu. Ya kita sama-sama Pak Rifai juga nggak usah khawatir. Nanti kita akan padukan nih Kak Menteri UMKM di Komisi 7, ntar saya akan kolaborasi, Menteri Perdagangan juga saya akan panggil. Nanti kita akan kolaborasi. Jadi jangan sampai ini saya pastikan jangan sampai pedagang-pedagang thrifting ini mati gara-gara peraturan ini, nggak boleh. Peraturan itu yang tidak diinginkan oleh teman-teman Bang Rifai dan pedagang thrifting. Tapi kan begini Bang, permasalahannya mengganti entitas bisnis ya, komoditi bisnis tadi dari pakaian bekas impor, kemudian nanti akan dipasok dari dalam negeri. Ini kan juga butuh effort kayak gitu, apalagi tadi Pak Sarman juga bilang industri dalam negerinya sendiri sudah siap belum? Sedangkan dapur atau kemudian kebutuhan dari para pedagang thrifting ini tidak bisa ditunda. Jangan khawatir, sudah pasti akan siap. Kementerian UMKM sudah siap, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian semua udah dirapatkan di istana pada saat itu. Mungkin Rifan juga tahu juga, itu Pak Prabowo udah menginstruksikan ini untuk persiapan itu semua. Nggak usah khawatir, pasti akan siap. Siap nggak siap harus siap. Kita menjelang Natal, menjelang Tahun Baru, menjelang Idul Fitri, Ramadan. Iya, betul. Ini semua harus siap. Jadi nanti eksekutif itu kementerian itu harus kerja keras untuk gimana caranya pedagang-pedagang thrifting ini nggak boleh sampai kehabisan barang, Mbak. Oke. Gitu. Pak Sarman, singkat mungkin, siap tidak siap harus siap kemudian untuk bisa ikut mendukung jalan tengah terbaik sebagai solusi dari permasalahan ini. Saya sangat yakin ketika pemerintah tegas ya untuk melarang praktek-praktek thrifting ini, maka industri-industri padat karya kita, konveksi-konveksi UMKM kita akan semakin produktif. Karena apa? Karena peluang mereka menjadi tuan rumah di negeri sendiri itu akan sangat-sangat terbuka, tidak lagi dihantui oleh masuknya barang-barang atau katakanlah pakaian-pakaian bekas ilegal yang selama ini sangat mengancam. Itu pertama. Yang kedua tentu yang tadi dikatakan oleh Pak dari DPR bahwa kita harus melakukan perlindungan terhadap pedagang-pedagang kecil kita dari barang-barang bekas dari luar negeri. Jadi ini harus kita lindungi mereka supaya jangan mereka lagi menjual, tapi juallah produk-produk Indonesia yang saat ini tadi sampaikan juga sama Pak Fernando itu hampir 1.300 brand yang sudah siap juga dipasok ke pasaran dalam hal ini. Nah tentu ini yang saya katakan tadi perlu memang adanya stimulus-stimulus dari pemerintah, bagaimana juga melakukan pembinaan terhadap UMKM kita, terutama UKM-UKM penjual-penjual pakaian-pakaian ini ya, supaya masa transisi ini betul-betul juga bisa memastikan bahwa usaha mereka akan tetap berlanjut dan produktif begitu. Baik Pak Sarman. Bang Rifai, seperti apa 1.300 brand dari Indonesia siap menggantikan komoditi bisnis Bang Rifai dan juga teman-teman, termasuk harapannya seperti apa Bang? Jadi begini, merubah suatu produk itu yang untuk kita perjualkan tidak seperti orang makan cabai dimakan hari ini langsung terasa pedasnya. Karena kenapa? Orang sudah terbiasa. Kita misalkan sudah terbiasa jual produk thrifting. Tiba-tiba masuk produk dari pemerintah. Oke. Apakah ini akan jalan? Pertanyaannya itu, apakah akan jalan? Kalau jalan ya syukur. Artinya kita sepakat nih. Kita ini sebagai anak bangsa semua harus kolaborasi untuk memajukan UMKM. Kita sepakat itu. Kita nggak ada tidak Dan siap mendukung juga kalau memang siap betul mendukung. bisa. Tapi yang kita harapkan itu sekarang adalah oke, ini sekarang ada dari pemerintah, dari Kementerian UMKM membuat terobosan, oke, untuk memasukkan yang brand-brand 1.300 tadi. Tapi maksudnya sambil ini berjalan, ya dikolaborasi dulu gitu loh. Jangan langsung ditebas, dimatikan. Ini tadi momen kita ini Natal, Tahun Baru, Ramadan, Idul Fitri. Berdekatan semua berbarengan. Artinya kalau dari sisi pedagang, ini momen yang ditunggu-tunggu para pedagang. Dalam 1 tahun yang ditunggu-tunggu ya begini. Padahal justru di momen ini ya dengan kebijakan yang mulia Pak Purbaya, ya kita nggak ada lagi stoknya, apa yang mau kita jual. Jadi mudah-mudahan kita yang pasti dari pedagang, dari sisi pedagang,
kita tidak melawan pemerintah, tidak. Yang kita harapkan solusi. Ya. Jadi kita ini, pedagang ini sebenarnya korban. Kami ini adalah pelaku yang sudah berusaha di bidang ini cukup lama, dibiarkan. Tapi begitu ada perubahan, ada peraturan baru, ada undang-undang yang lebih menegaskan lagi, harus dirubah produknya. Artinya kan butuh penyesuaian. Jadi nggak bisa serta-merta dirubah jenis jualannya terus akan jalan. Apa jaminannya? Apa akan jalan? Terus kalau nggak jalan, apakah ini nanti manusia-manusia yang bergantung hidup di thrifting ini akan bertahan? Artinya jutaan lagi akan tambah pengangguran-pengangguran baru. Oke. Baik. Nanti kalau nggak jalan laporkan ke DPR, Bang. Nanti Oke. kita Siap. Oke, artinya ruang publik selalu terbuka untuk mendengarkan bagaimana kemudian laporan yang terjadi juga di lapangan. Yang kita tunggu adalah tadi ramuan solusi terbaik, jalan tengah untuk semua pihak, tentunya untuk kepentingan bangsa dan negara dan juga untuk kesejahteraan masyarakat. Tadinya kita harapkan tuh ada dari pihak Kementerian Perdagangan sebenarnya. Oke, kita harapkan hal yang sama, tapi mungkin di ruang yang berbeda nanti akan bisa kemudian difasilitasi. Tapi terima kasih ya Bapak-Bapak untuk perbincangannya semua malam hari ini. Saya bisa tambahkan sedikit? Sedikit sekali Pak Sarman. Ya, jadi gini, kita harus menyemangati Pak Rifai dan kawan-kawan bahwa yang nantinya mereka jual juga pakaian yang sama. Hanya bedanya ini lokal dan pakaian bekas. Saya yakin produsen, para konsumen akan mencari pakaian makanan itu merupakan salah satu kebutuhan utama dari. Baik, kita tunggu optimismenya jalan tengah terbaik. Terima kasih Bang Fernando, terima kasih Bang Rifai, terima kasih Pak Sarman malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi lain untuk Anda pemirsa bersama dengan Tiara Harahap. Ya, Ken dan juga pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan terlibat aksi kejar-kejaran dengan penyelundup narkoba di perairan Asahan, Sumatera Utara. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, dan kita akan langsung mengarah ke Polres Jakarta Selatan untuk menyimak langsung konferensi pers yang akan dihadirkan oleh pihak kepolisian berkaitan dengan meninggalnya Alvaro. Lagi itu berisikan beberapa potongan kerangka atau tulang belulang. Dari hasil analisa terhadap tulang belulang tersebut, kami dapatkan potongan tulang kerangka manusia, kemudian juga bercampur dengan beberapa pasir dan juga dengan tulang yang diduga bukan berasal dari manusia sendiri. Kemudian dari hasil analisa dari tulang yang berasal dari manusia, itu kami bisa memperkirakan beberapa identifikasi. Salah satunya adalah perkiraan ras, itu adalah mongoloid. Kemudian juga dari perkiraan jenis kelamin, itu menunjukkan dari struktur bentuk tulang tengkoraknya mengarah ke jenis kelamin laki-laki. Kemudian juga untuk usia, kami tidak bisa mendapatkan secara persis. Jadi kami juga dibantu oleh odontologi forensik, Dr. Gigi Debi ya, saat di rumah sakit. Namun tidak bisa dilakukan analisa terhadap gigi karena memang rahangnya tidak ditemukan. Kemudian kami juga dibantu oleh tim dari Rodokpol Pusdokes Polri di Cipinang untuk mengambil sampel DNA. Jadi dari salah satu tulang panjang yang kami temukan di antara tulang belulangnya, itu kami ambil sampelnya untuk dilakukan pemeriksaan DNA. Sampel tersebut saat ini sudah kami serahkan kepada pihak penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang nantinya akan dilanjutkan untuk pemeriksaan DNA lebih lanjut lagi. Mungkin dari saya itu Pak Kabid, terima kasih. Terima kasih Bu Dr. Farah sudah menyampaikan secara keilmuannya tentang forensik terhadap tulang yang ditemukan oleh penyelidik. Kepada rekan-rekan sekalian kami beri waktu untuk mengajukan pertanyaan. Silakan yang depan. Bahwa pelaku ini melakukan tadi ya Pak saat pemeriksaan berlangsung begitu, dan itu bagaimana sih Pak kronologisnya, dan tolong dijelaskan mungkin bagaimananya, lalu motifnya dia bunuh diri itu kenapa, itu sudah ketemu atau belum? Oke, terima kasih Mas Rizky. Jadi pada saat sudah dilakukan pemeriksaan dan dilakukan gelar perkara terkait tentang terduga patut diyakini dari beberapa alat bukti yang bersangkutan
melakukan tindakan pembunuhan terhadap Ananda AKN. Pada saat tempo waktu proses pemeriksaan itu sampai dengan Minggu dini hari. Jadi yang bersangkutan dititipkan di ruangan konseling. Kami luruskan kepada rekan-rekan media. Tersangka mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di ruangan konseling. Kenapa di ruangan konseling? Karena status yang bersangkutan sudah tersangka, besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Apakah tersangka ini memiliki penyakit bawaan ataupun penyakit menular, sehingga belum bisa dijadikan satu dengan tahanan lainnya. Nanti secara detail menjawab pertanyaan Mas Rizky, silakan Dr. Farah juga yang melakukan uji visum et repertum terhadap tersangka yang mengakhiri hidupnya. Silakan dokter. Ya, mohon izin kami sampaikan bahwa jenazah atas inisial AI ya, laki-laki berusia 49 tahun, itu kami terima di instalasi forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada hari Minggu 23 November 2025 sekitar pukul 11 siang. Kemudian ada permintaan visum untuk dilakukan pemeriksaan luar dari Polres Metro Jakarta Selatan. Pemeriksaan dilakukan pukul 1:25 itu dilakukan oleh rekan saya, Dr. Arfiani, spesialis forensik dan mediko-legal. Dari hasil pemeriksaan beliau, itu dapatkan jenazah laki-laki berusia 49 tahun bergolongan darah O. Kemudian ditemukan adanya luka lecet tekan yang melingkari leher. Itu diduga sesuai dengan pola gambarannya, sesuai dengan kasus gantung. Kemudian tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan lainnya pada permukaan tubuh lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Itu ya dari penjelasan Dr. Farah terkait tentang visum et repertum. Kami juga mengajukan kepada pihak keluarga untuk dilakukan otopsi, tetapi pihak keluarga belum berkenan. Kita menghormati proses kedukaan dari pihak keluarga. Sebelah kiri, ya silakan, Mas. Saya Irfan Pak, IDN. Terkait dengan motifnya Pak. Ya, kami ke informasi lainnya, pemirsa, sidang kasus Pradaluki Sepril Saputra Namo hari ini kembali digelar dengan agenda mendengar keterangan terdakwa di Pengadilan Militer 315 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Komandan Kompi Aletu Ahmad Faizal yang merupakan atasan Pradaluki di hadapan persidangan mengakui ikut mencambuk Pradaluki sebanyak 4 kali dengan menggunakan selang akibat ditemukan adanya percakapan via WhatsApp bernuansa penyimpangan seksual. Auditor militer hari ini menghadirkan terdakwa Letu Ahmad Faizal, Komandan Kompi A Batalion TP 834WM yang merupakan terdakwa pertama. Di hadapan persidangan dan menjawab pertanyaan auditor militer, terdakwa Ahmad Faizal mengakui dialah orang pertama yang melakukan pencambukan terhadap Pradaluki. Kejadian ini pemirsa diawali dengan pemeriksaan telepon genggam milik anggota Kompi A dan di telepon genggam milik Pradaluki ditemukan adanya percakapan via WhatsApp yang menjurus pada penyimpangan seksual. Pradaluki diberikan tindakan berupa jungkir, push up, dan merayap. Pada posisi merayap inilah Pradaluki mulai mendapatkan penyiksaan. Kekerasan dan penganiayaan juga ikut dilakukan prajurit lainnya hingga akhirnya Pradaluki meninggal dunia. Persidangan akan dilanjutkan pekan depan pemirsa dengan pembacaan tuntutan auditor militer. Dalam kasus ini ada 17 terdakwa yang dibagi dalam 3 berkas perkara dan besok akan kembali digelar persidangan dengan 14 terdakwa serta pada hari Rabu 4 orang terdakwa. Kepolisian Resor Kota Besar Bandung terus mendalami kasus kematian Raditya, balita berusia 4 tahun yang meninggal dengan sejumlah luka di sekujur tubuhnya. Ya, dari hasil pemeriksaan dan otopsi menunjukkan adanya dugaan kuat bahwa korban mengalami kekerasan fisik yang diduga dilakukan oleh ibu tirinya. Polisi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi termasuk terduga pelaku yang merupakan ibu tiri korban dan telah diamankan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, polisi menemukan adanya dugaan motif kecemburuan dari ibu tiri korban karena suaminya dianggap lebih perhatian kepada korban dibanding dirinya dan anak kandungnya. Pemirsa, viral diduga gara-gara hal sepele, selisih paham dan cekcok di jalan. Pemotor tewas dibacok dan ditusuk senjata tajam oleh sesama pemotor di Jalan Ciwastra, Mekarjaya, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat. Pelaku pun kini berhasil diamankan Polsek Rancasari dan Satreskrim Polrestabes Bandung. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat keributan dan salah satu pengendara tewas ditusuk dan dibacok hingga terkapar. Tak butuh waktu lama, pelaku berhasil ditangkap oleh jajaran Polsek Rancasari dan Reskrim Polrestabes Bandung di wilayah Ciwidey, Kabupaten Bandung saat hendak melarikan diri. Kejadian bermula saat korban dan terduga pelaku sedang berkendara. Ketika korban hendak berbelok, ia diduga tidak menyalakan lampu sen. Pelaku yang merasa kesal kemudian menegur korban. Teguran tersebut berlanjut menjadi cekcok mulut hingga akhirnya terjadi perkelahian fisik antara keduanya. Dalam insiden tersebut, korban mengalami luka serius dan kemudian dinyatakan meninggal dunia. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan terlibat aksi kejar-kejaran dengan penyelundup narkoba di perairan Asahan, Sumatera Utara. Akibat panik, para pelaku membuang seluruh barang bukti narkoba dan menceburkan diri ke laut. Penangkapan para pelaku di perairan Asahan ini sempat terekam kamera amatir milik petugas yang sedang melakukan pengejaran. 2 orang pelaku yang sedang berada di atas kapal terlihat panik saat dikejar oleh petugas dan membuang sejumlah bungkusan hitam yang diketahui berisi narkotika jenis sabu hingga menyeburkan diri ke laut. Para pelaku disinyalir bukan kali pertama menyelundupkan narkoba dari luar negeri ke Indonesia. Kini polisi tengah memburu pelaku lain yang terlibat dalam jaringan narkoba ini, termasuk pengendali dalam jaringannya. Seorang pria mengaku anak anggota Propam Polda Metro Jaya saat kendaraannya hendak diambil oleh kelompok debt collector di parkiran Bogor Trade Mall beberapa waktu lalu. Hal tersebut terekam kamera amatir dan viral di media sosial. BB Polsek. Ini BB Polseknya, ada BB-nya. Ada suratnya? Ada surat BB-nya, surat pinjam BB-nya. Dipinjam oleh bapak saya. Bapak saya Propam di Polda Metro. Iya, Iya. Oke, yang Anda saksikan ini pemirsa adalah gambar amatir yang direkam kelompok penagih utang atau debt collector saat hendak mengambil kendaraan roda 4 yang dianggap bermasalah dalam hal pembayaran cicilan di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Bogor, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Namun pemilik kendaraan menolak kendaraannya diambil dan mengaku jika kendaraan tersebut merupakan mobil barang bukti kepolisian yang ia gunakan karena ayahnya merupakan anggota kepolisian yang berdinas di Direktorat Propam Polda Metro Jaya. Rekaman gambar amatir ini beredar luas dan viral di media sosial. Sementara itu pemirsa, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto memastikan ucapan MAF, pria yang mengaku ayahnya anggota Propam Polda Metro Jaya, adalah tidak benar. Dan kini Polda Metro Jaya akan mendalami pernyataan tersebut. Info dari mana kalau gitu? Kami dari Polda Metro Jaya akan menyampaikan informasi dan fakta. Yang pertama adalah tidak benar bahwa saudara MAF ataupun orang tuanya sebagai anggota Propam Polda Metro Jaya. Yang kedua, kami juga akan meluruskan satu unit kendaraan tersebut adalah hasil take over kredit. Jadi bukan merupakan barang bukti dalam proses hukum di Polda Metro Jaya. Saat ini petugas masih mendalami untuk meminta keterangan saudara MAF.
Pemirsa, hujan abu vulkanik akibat letusan sekunder membuat jembatan Besuk Koboan di Lumajang, Jawa Timur gelap gulita pada Senin sore. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, hujan abu vulkanik akibat letusan sekunder membuat jembatan Besuk Koboan di Lumajang, Jawa Timur gelap gulita pada Senin sore. Untuk mencegah jatuhnya korban, petugas menutup sementara jalur penghubung Lumajang Balang. Material abu vulkanik berwarna coklat dengan intensitas tebal menyelimuti area jembatan Besuk Koboan di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Hujan abu berasal dari letusan sekunder yang dipicu banjir lahar yang menghantam endapan sisa awan panas, sehingga membuat kawasan sekitar jembatan gelap gulita. Sejumlah pengguna jalan tetap nekat melintas meski sangat membahayakan dengan alasan tidak ada jalur alternatif. Hingga kini, sepanjang aliran sungai Curah Koboan masih dipenuhi material sisa awan panas. Warga diimbau meningkatkan kewaspadaan dan berhati-hati saat melintas di titik rawan bencana. Sebuah kendaraan roda 2 hangus terbakar di SPBU Jalan Raya Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. Insiden itu sontak membuat pengendara yang sedang mengisi BBM panik. Mereka pun urung untuk mengisi bahan bakar. Sementara petugas SPBU begitu sigap memadamkan api dengan apar agar api tidak meluas. Diduga percikan api berasal dari korsleting pada mesin motor. Di pom bensin BBS. Kebakaran bermula saat sepeda motor mengisi BBM jenis Pertalite. Ketika proses pengisian BBM berlangsung, pengendara kemudian menyalakan kendaraannya. Sontak api pun muncul dari bagian dalam mesin motor. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, pemirsa. Pengendara motor berhasil menyelamatkan diri. Diduga akibat korsleting listrik dalam mesin, satu unit mobil pickup ludes terbakar di daerah Jorong Muaro Momong Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. Beginilah kondisi satu unit mobil pickup yang hangus terbakar. Terlihat asap pekat dan kobaran api membumbung tinggi membakar ludes mobil tersebut. Satu unit mobil damkar milik Pemkab Drama Seraya bersama masyarakat setempat berupaya untuk memadamkan mobil pickup terbakar tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Mobil terbakar bawa solar. Hoi! Sebuah bengkel motor di Garut, Jawa Barat terbakar diduga akibat hubungan arus pendek listrik. Api yang membesar kemudian merembet ke bangunan rumah yang ada di sampingnya. Kebakaran menimbulkan kepanikan warga yang berada dekat dengan bengkel motor. Terlebih sempat terdengar adanya beberapa kali ledakan di lokasi kejadian. Ledakan tidak terhindarkan hingga menghanguskan seluruh isi bengkel bersama suku cadang dan sebagian motor. Sebuah mobil yang sedang terparkir di dekat bengkel didorong warga agar tidak tersambar api. Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik yang menyambar tempat penyimpanan bahan bakar. Akibat kebakaran, diperkirakan pemilik bengkel mengalami kerugian mencapai 200 juta rupiah karena barang suku cadang di bengkelnya tidak bisa diselamatkan. Tak hanya itu pemirsa, dua rumah warga lain yang terdampak juga mengalami kerugian cukup besar akibat kebakaran ini. Sementara itu pemirsa, diduga akibat korsleting listrik yang berasal dari mes karyawan, sebuah toko bangunan 2 lantai di Jalan Beratang, Binangun, Surabaya, ludes terbakar. Terlihat kobaran api membumbung tinggi disertai kepulan asap hitam pekat melahap seluruh bangunan.
14 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api pun baru bisa dipadamkan setelah hampir 2 jam. Kini petugas pemadam kebakaran tengah melakukan lokalisir api dan melakukan pendinginan. Meski tak ada korban jiwa, pemirsa, namun kerugian yang ditimbulkan mencapai ratusan juta rupiah. Seorang wanita di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara diseret sejauh 5 meter oleh penjamret yang mengincar bawaan dan perhiasan korban. 2 pelaku yang berboncengan motor berusaha menjamret kalung seorang wanita di Jalan Vikamas 2, Penjaringan, Jakarta Utara. Bukannya kalung yang didapat, tangan pelaku justru menarik rambut hingga tubuh ibu 2 anak ini terseret sejauh 5 meter. Setelah pelaku jatuh dari sepeda motor, 1 pelaku masih berusaha menjamret kalung korban. Namun, korban memberikan perlawanan dengan menangkis dan menendang pelaku. Akibat insiden ini, pemirsa, korban mengalami luka lecet di bagian kaki dan tangan. Korban pun mengaku tidak curiga saat pelaku sempat mengikutinya usai berbelanja di warung. Korban mengatakan kalung yang ia kenakan hanyalah kalung kesehatan biasa. Sementara bungkusan plastik yang dibawa berisi makanan ringan, bukan uang. Korban telah melaporkan kejadian yang menimpanya ke Polsek Metro Penjaringan, Jakarta Utara. Dia mau ngambil apa sih, Bu? Kayaknya mau ngambil kalung apa Bu? Nggak tahu. Oh, tahu. Kalung juga Pak Asu. Tapi ya, informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia malam hari ini, pemirsa. Saya Tiara Harahap. Dan saya Karana, pemirsa, beserta teman-teman yang bertugas di Apa Kabar Indonesia malam pamit undur diri. Saat lagi program Fakta akan hadir untuk Anda. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.